Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, apa kabar anak ibu semua? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Oke, anak ibu sekarang kita belajar yang namanya struktur dan contoh teks prosedur. Karena sebelumnya kita masih minggu yang lalu kita membahas tentang ciri bahasanya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang strukturnya dan contohnya. Jadi nanti tugasnya adalah kalian akan membuat satu teks prosedur. Oke. Baik, coba yang pertama kita lihat strukturnya. Oke, strukturnya yang pertama itu adalah judul. Jadi di judul ini kalian akan tuliskan apa yang akan kalian pilih. Jadi nanti di tugas ibu udah ada berikan tema, itu nanti akan kalian pilih judulnya apa. Dan kemudian yang kedua itu adalah kalimat pengantar. Jadi kalimat pengantar ini biasanya pernyataan pembuka atau kalimat pembuka. Kan nggak langsung, misalnya nih cara memasak Indomie, kan nggak langsung Indomie 1 rebus air, kan nggak gitu. Jadi yang pertama, yang kedua ini adalah kalimat pengantar. Indomie merupakan masakan yang sangat lezat misalnya. Menu ini sangat ringkas, itu kan kalimat pengantarnya gitu. Jadi pernyataan pembuka yang menyampaikan tujuan penulisan. Jadi tujuannya apa? Kemudian yang ketiga itu adalah bahan dan peralatan. Jadi kalau ada bahan dan ada bahan-bahannya, itu akan kalian tuliskan, atau peralatan yang dibutuhkan saat ingin melakukan teks tadi atau melakukan cara-cara tadi. Jadi dilakukan. Bu, nggak ada bahannya, nggak ada peralatannya gitu ya. Nggak ada bahannya, nggak ada peralatannya. Jadi nggak usah digunakan, nggak usah dipakai Bu. Boleh. Jadi kalau misalnya nanti di tahapan ketiga bahan dan peralatan itu tidak ada, nggak apa-apa. Jadi kamu mulai dari judul, kalimat pengantar, dan kemudian ke tahapan proses kayak gitu. Jadi itulah namanya teks prosedur sederhana. Tapi kalau nanti ada bahan dan peralatannya, maka itu menjadi teks prosedur kompleks. Dia lebih banyak atau lebih panjang dari teks prosedur sederhana. Dan yang keempat itulah tahapan atau proses yang ditulis secara berurutan. Suatu proses yang harus dilakukan sesuai dengan teksnya gitu, sesuai dengan teks prosedurnya. Jadi berurutan ya. Oke, kita lanjut. Nih ibu buat contohnya. Judulnya itu adalah cara membuat nasi goreng. Oke, kita lanjut. Kalimat pembukanya apa Bu? Atau kalimat pengantarnya? Nah, ini yang ibu buat. Nasi goreng merupakan salah satu makanan Indonesia yang cukup populer, kan gitu ya. Nasi goreng biasanya disajikan untuk sarapan ataupun makan malam. Nah, jadi boleh 2 kalimat atau lebih. Cara membuat nasi goreng bisa dibilang cukup mudah. Untuk membuat nasi goreng 1 piring itu tidak perlu membuat keahlian khusus atau tidak perlu keahlian khusus dalam memasak. Nah, itulah kalimat pengantarnya. Sudah? Baru kita lanjut. Nah, ini bahan dan peralatan. Karena tadi judulnya adalah cara membuat nasi goreng, maka ini kan adalah bahan dan peralatan. Bahan dan peralatannya apa gitu. Berikut langkah-langkah yang membuat nasi goreng. Bahannya adalah 1 piring nasi, 1 butir. Itu bahan dan peralatannya. Dan kemudian yang keempat itu adalah langkah-langkahnya. Tahap per tahap. Masukkan cabai, goreng telur, tumis bumbu. Kan nggak mungkin langsung langkah pertama jika sudah taruh nasi goreng ke piring, kan nggak mungkin. Baru yang kedua kamu masukkan tumis bumbu yang acak-acak. Jadi yang namanya teks prosedur itu adalah susunannya teratur gitu, sistematis. Oke, sudah? Ya, sekarang kamu akan, untuk minggu ini tugas kita adalah membuat satu contoh teks prosedur kompleks atau teks prosedur sederhana, boleh. Tema yang akan kamu kerjakan itu kalian pilih. Karena di sini ada 5 tema yang ibu tentukan. 1, cara Jitu menjadi siswa pintar. Jadi nanti kalian buatlah teks prosedurnya bagaimana ya menjadi siswa pintar. Boleh boleh searching di Google Bu, boleh. Hanya saja itu ibu akan periksa, ibu akan cek, ibu akan baca. Siswa yang betul-betul copy paste dari bahan internet itu bakalan ketahuan dari bahasanya. Jadi kamu boleh searching dari berbagai sumber, dari Google berbagai sumber, kemudian kamu jadikan satu, dan kamu olah dengan bahasamu sendiri. Jangan copy paste. Jelas ya?
Nah, atau kamu cara gitu menjadi siswa pintar. Oh, aku tahu nih Bu cara-caranya. Ya lakukan dengan bahasamu sendiri. Lakukan dengan cara-cara yang kamu bilang tadi. Itu lebih baik, lebih bagus gitu. Baru yang kedua adalah cara mencegah penularan COVID. Nah, ini banyak ya. Jadi kamu gunakanlah bahasamu sendiri bagaimana. Dan yang ketiga adalah cara mengendalikan amarah gitu. Yang empat, cara mengatasi kebosanan di rumah. Atau kayaknya lebih seru yang ini Bu, nomor 5, cara belajar online yang menyenangkan. Jadi belajar online itu supaya jadi menyenangkan bagaimana ya? Kamu punya tipsnya, kamu buat menjadi teks prosedur. Jadi mungkin itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ingat, kalian buat contoh teks prosedur. Yang pertama judulnya, kemudian kalimat pembukanya, dan kemudian langkah-langkahnya langsung tanpa buat bahan-bahannya, langsung ke langkah-langkahnya, bisa Bu? Iya. Jadi 3 paragraf gitu. Baiklah anak Ibu, bagi yang belum mengerti boleh chat pribadi sama Ibu atau komen di mana yang kamu kurang mengerti. Yang pastinya kamu pilih satu. Jangan nanti Bu ini semua. Nah, itu pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kan Ibu udah buat tuh, pilih satu tema. Jadi kamu pilih di antara 5 ini mana yang kamu lebih kuasai. Dan sekali lagi, kamu kerjakan itu di buku latihan, kemudian foto. Di buku latihan kamu kerjakan, di bawahnya tulis namamu. Tulis namamu di bawahnya karena sudah ada ketahuan sama Ibu. Dia upload punya temannya lagi gitu. Jadi dia upload punya kawannya. Jadi waktu kamu menuliskan itu, tulis di bawahnya namamu agar bisa tidak bisa kawanmu tadi copy paste atau kamu yang tidak bisa copy paste. Tulis namanya di bawahnya. Hari ini Ibu tunggu sampai jam 12 malam. Siswa yang tidak mengerjakan tugas yang lalu dia tidak akan bisa mengerjakan tugas yang ini. Tugas yang Ibu berikan ini. Jadi perhatikan sekali lagi. Apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, kamu ikuti. Oke, semangat pagi.